Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Takdim kepada Abu Ummi di Kubah, Allahumma ghufir lahuma. Yang kami muliakan Abu Pimpinan, Abu Wakil Pimpinan sekeluarga, yang kami muliakan seluruh guru-guru, dan yang kami muliakan segenap talabah sekalian. Alhamdulillah atas kesempatan yang telah diberikan, guna hanya untuk menyampaikan sedikit nasihat dengan tema taubat, jalan tenang menuju pulang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanyakan pada setiap manusia dari detik ini, dimulai dengan diri kita sendiri. Kita semua manusia. Tanyakan pada diri kita, kita wafat tidak? Kita meninggal tidak? Kalau sadar akan wafat, sadar akan pulang dan meninggal, maka siapkan amal yang cukup. Persiapkan bekal yang baik untuk menghadapi kematian itu. Semua kita akan wafat. Sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang menjalani kehidupan pasti akan merasakan kematian. Maka jangan terlalu sibuk mengejar dunia. Jangan hanya memikirkan kerja dan kerja saja. Kalau tiba-tiba besok dihisab dari pergantian waktu yang telah kita lalui, dari masa yang telah Allah berikan kepada kita, dari setiap pergantian tahun baru. Kalau tiba-tiba besok kiamat, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menjunjung itu? Amalan apa yang akan kita bawakan untuk menghadapi hari kiamat itu? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulai sekarang taubat. Kata Allah, jangan malu. Kalau mau taubat jangan malu. Allah melarang malu. Taubat itu urusan kita dengan Allah, ikhwan, teman-teman. Gak usah malu. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pengen taubat, tidak usah berpikir bagaimana manusia akan menilai. Datang ke masjid, Allah yang menanti taubat kita, bukan manusia. Jadi bertobatlah. Jangan lihat orang,
Jangan dengarkan orang. Yang dihisap itu kita. Pilihan hidup, pilihan kita. Oh, mau kerja, silahkan. Mau di bangunan, mau di jalanan, mau di pendidikan, itu pilihan. Yang pasti jangan pernah berbuat maksiat terhadap Tuhan. Karena seseorang dimuliakan dengan amal salehnya, bukan dengan pangkatnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan banyak ilmunya, bukan dengan banyak hartanya. Tapi seberapa banyak semua itu mampu mendekatkan ia dengan Allah Sang Pencipta dan mampu meningkatkan ibadah dan ketakwaan terhadapnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk apapun perilaku yang pernah dikerjakan di masa lalu, jangan pernah menyimpulkan tidak ada jalan untuk bertobat. Allah selalu memberikan pengampunan. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Karena begitu kemudian kita kejar bertobat dengan benar-benar, maka dosa Allah ampunkan. Hidup mendapatkan perubahan. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Sepanjang bukan Nabi dan Rasul yang masuk, pasti mempunyai latar belakang yang kelam. Pernah salah, tapi taubat. Ya Allah, kita belum punya apa-apa untuk ke surga. Tingkatkanlah ibadah, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah. Nabi saja yang sudah jaminan surga, tiap malam masih tahajud. Nabi membangunkan Ali bangun, Fatimah bangun, ayo istrinya, cucunya bangun. Saking rindunya keluarga Nabi ingin bertemu dengan Allah. Rindunya lepas masuk lewat pintu tahajud, dibangunkan semuanya. Padahal Nabi ahli surga, Ali ahli surga, Fatimah itu putrinya surga, Al-Hasan dan Husain keduanya ahli surga, pemimpin kita para pemuda, malamnya masih tahajud. Kita siapa? Anak Nabi bukan, menantu Nabi bukan, cucu Nabi bukan, tetangga bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Pengen masuk surga lewat pintu tahajud, bangun malam terlewatkan, kita siapa? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar kita salah, tapi di mana kesadaran untuk berubah? Gini, caranya bagaimana? Mampukah kita mengucap dengan kalimat yang lantang bahwa aku tidak punya dosa? Kalau tidak, berarti punya dosa. Mampukah kita mengucap bahwa kita sudah siap ke surga? Kalau tidak, amalnya masih kurang. Jadi kalau sadar amal kurang, dosa banyak, kenapa masih main-main juga? Kalau sadar amal kurang, dosa banyak, kenapa masih main-main juga? Kita diberikan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sekarang anak 4-5 tahun, bahkan matanya buta. Ada laki-laki, ada perempuan sudah menjadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran, belum balik, dan berharap punya bekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin seorang syekh menceritakan tentang Kaila.
Anak 5 tahun, matanya buta, murajaah hafalan Al-Quran sehari 5-7 juz. Ditanya oleh beliau, Kailan, apa tidak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaannya. Apa jawaban Kailan? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun, matanya buta, murajaah mengulang hafalan Al-Quran setiap hari 5-7 juz, dan malu kalau kurang daripada itu sebagai bekal untuk pulang kepada Allah. Kita diberikan lebih daripada 20 tahun, lebih daripada 30 tahun, lebih daripada 40 tahun, dengan kesempatan yang begitu luar biasa. Sampai detik ini untuk membaca Al-Quran saja kita belum punya waktu, dan mengharapkan surga, menginginkan segala hal yang istimewa, ingin ke surga Firdaus, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin punya segalanya, sementara kita sadar kita salah. Maka mari berubah dan bertaubatlah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang terus bertaubat. Ketika salah, taubat. Salah lagi, taubat lagi, sampai merasakan titik jenuh dalam maksiat dan kembali kepada Allah melalui taubat. Nah, ketika kemudian Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk kembali berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang pun hamba pulang untuk masuk dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Tidak ada yang dibiarkan. Selama nyawa masih ada dalam jasadnya, belum sampai kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Jadi kalau kita pernah larut dalam hal yang salah, selalu ada waktu untuk berubah. Termasuk saat ini, jangan merasa pesimis dan kita bertarung dengan kematian. Kalau kita tidak berubah sekarang, maka maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking sayangnya Allah kepada kita yang mau bertaubat, sebahagian ulama mengatakan bahwa Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan orang saleh namun tidak pernah merasa salah. Kita semua dapat menyimpulkan bahwa kita harus sadar kalau suatu saat kita akan pulang menghadapi kematian, dan kita perlu menyiapkan sangat banyak bekal untuk menuju kepada tempat yang semua hamba menginginkan. Itulah surga dari Sang Tuhan. Maka jangan pernah berhenti memohon pengampunan dan bimbingan kepada Yang Maha Rahman. Ya Allah, bimbinglah hamba supaya pulang gak hina. Gak mau hamba dihinakan dari kiamat, ya Allah. Sekarang kita salah yang lihat 1-2 orang, atau bahkan bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkapkan semesta langit dan bumi tahu siapa kita. Nah, ini masih banyak aibnya, cuman Allah tutup. Nanti di hari kiamat akan Allah perlihatkan semuanya kalau kita tidak selesaikan sekarang. Maka sebelum berpulang, selesaikan. Dan pulanglah engkau dalam keadaan yang Allah ridha, sehingga Allah sambut dengan seruan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Tenang aja lihat pahalanya. Wah, banyak ya Allah, alhamdulillah. Lagi tenang-tenang ini tiba-tiba diambil nyawanya, selesai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cepat sini kembali kepada Rabbmu, kata Allah. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi. Engkau masuk dalam golongan hambaku terbatas. Wadkhuli jannati. Aku siapkan surga untukmu mulai sekarang.
yang begitu indah, luas, dan tak terbatas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian yang insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.